Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang alat-alat optik dan elektrik. Kami beranggotakan dari 1 Alvita Anggraini, 2 Della Suherti, 3 Dinda Arifelina, dan 4 Juwita Oktaviani. Ada berbagai macam jenis alat optik, baik itu alat optik alami maupun alat optik buatan manusia. Jenis alat optik yang pertama adalah mata. Mata adalah organ dalam tubuh manusia yang berfungsi sebagai alat optik alami pada manusia. Mata yang saya dapat melihat dan merefleksikan cahaya secara tepat pada retina yang kemudian akan divisualisasikan kepada otak. Pada dasarnya, mata memiliki bagian-bagian penting. Bagian-bagian penting itu diantaranya adalah yang pertama, kornea. Kornea ini berbentuk lapisan tipis, berbentuk kubah, dan berwarna transparan, yang bertujuan untuk melindungi pupil, iris, dan bilik interior. Selaput ini sangat penting karena fungsinya bertujuan untuk melindungi komponen lain yang ada dan juga untuk membiaskan cahaya dan memfokuskan cahaya untuk masuk ke mata. Yang selanjutnya adalah pupil. Pupil ini adalah bagian mata berbentuk bulat berwarna hitam yang mana berfungsi untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk ke dalam mata. Yang selanjutnya adalah lensa. Lensa mata adalah jaringan mata di bagian iris, di bagian belakang iris dan pupil. Lensa mata ini bersifat lentur dan berfungsi untuk memusatkan cahaya untuk tepat jatuh kepada retina. Selanjutnya adalah iris. Iris adalah diafragma mata yang mengatur banyak sedikitnya cahaya yang akan masuk ke mata. Iris ini pula yang dapat memberikan warna kepada mata, baik itu hitam, coklat, hijau, ataupun warna lainnya. Bagian selanjutnya adalah retina. Retina ini berupa lapisan tipis di belakang mata yang sangat sensitif terhadap cahaya. Dalam retina terdapat sel-sel yang berfungsi untuk memicu impuls proyeksi kepada otak. Sel-sel tersebut adalah sel kerucut dan sel batang, di mana sel kerucut ini berfungsi untuk membantu penglihatan di dalam keadaan terang, sedangkan sel batang ini berfungsi untuk melihat dalam keadaan gelap. Yang terakhir adalah titik buta. Titik buta adalah bagian dari mata yang terhubung dengan otak, yang mana berfungsi untuk membawa gambar atau proyeksi visualisasi gambar ke otak yang kemudian akan diproses. Dalam proses visualisasi membutuhkan proses yang runtut, mulai dari ketika kita melihat sekeliling dan melihat suatu benda, impuls cahaya akan masuk melalui kornea. Lalu iris mengatur pupil untuk mengoptimalkan jumlah cahaya yang akan masuk ke mata. Kemudian cahaya akan dibiaskan oleh lensa mata sehingga cahaya jatuh tepat di arah retina. Di retina ini, sel-sel akan bekerja hingga impuls bayangan akan diteruskan ke syaraf otak untuk divisualisasikan. Ada beberapa gangguan atau penyakit pada mata. Di antaranya yang pertama adalah rabun dekat atau hipermetropi. Rabun ini disebabkan karena lensa mata tidak dapat mengembung atau berakomodasi. Penderita akan memiliki titik dekat lebih jauh daripada orang normal. Keadaan ini dapat diatasi dengan pemanfaatan kacamata lensa cembung yang mana memiliki prinsip mengumpulkan cahaya sehingga cahaya tersebut akan jatuh tepat di arah retina. Selanjutnya adalah rabun jauh atau miopi. Kebalikan dengan rabun dekat, penderita miopi akan terganggu lensa matanya karena tidak mau menipis. Hal ini menyebabkan cahaya akan jatuh tepat di depan retina, yang menyebabkan bayangan terlihat kabur. Keadaan ini dapat diatasi dengan menggunakan kacamata dengan cermin cekung, di mana cermin ini akan menghasilkan bayangan maya di titik jauh retina mata. Selanjutnya adalah rabun tua atau presbiopi. Gangguan ini sering terjadi kepada orang yang memiliki umur tua. Gangguan ini menyebabkan baik titik jatuh jauh maupun titik dekat
mata terganggu, yang menyebabkan penderitanya membutuhkan kacamata lensa ganda untuk mengoptimalkan penglihatan. Penyakit atau gangguan mata yang terakhir adalah astigmatisme. Penderita astigmatisme akan melihat suatu benda dalam keadaan kabur karena kelengkungan bayangan pada suatu bidang tidak sama dengan bidang lainnya. Astigmatisme ini dapat diatasi dengan penggunaan kacamata dengan cermin ganda. Alat selanjutnya adalah loop. Loop atau kaca pembesar adalah alat optik yang berfungsi untuk melihat benda yang berukuran lebih kecil dengan memanfaatkan sifat kaca cembung. Bayangan yang terbentuk dari loop adalah maya, tegak, dan diperbesar. Pada dasarnya, loop ini memiliki 4 bagian utama, yaitu lensa cembung. Lensa cembung adalah bagian utama dari loop di mana berfungsi untuk memperbesar benda yang ingin diamati. Yang selanjutnya adalah kepala atau bingkai loop. Bingkai loop berfungsi untuk mengunci lensa cembung sehingga tidak jatuh selama pengamatan. Yang selanjutnya adalah skrup pengendali. Skrup pengendali ini terbuat dari logam tipis yang berguna untuk menguatkan cengkraman bingkai pada lensa cembung. Selanjutnya adalah tangkai loop. Tangkai loop adalah bagian penting untuk memudahkan memegang loop selama pengamatan berlangsung. Tangkai loop umumnya terbuat dari besi kuat yang dilapisi karet atau terbuat dari plastik. Dalam prosesnya, pengamatan dengan loop ini dapat melalui 2 keadaan. Yang pertama adalah keadaan mata berakomodasi dan yang kedua adalah keadaan mata tak berakomodasi. Jika benda terletak kurang dari fokus loop atau SO kurang dari F, maka akan mengalami akomodasi maksimum. Saat itu, otot siliar mata akan bekerja secara maksimum untuk menekan lensa agar terbentuk sejembung-jembungnya. Perbesaran loop pada mata dapat dirumuskan sebagai M sama dengan SN per F ditambah 1. Dengan keterangan M adalah perbesaran, SN adalah titik dekat mata normal, yaitu 25 cm, dan F adalah jarak fokus loop. Selanjutnya adalah pada mata tak berakomodasi. Keadaan mata tak berakomodasi bertujuan untuk mengurangi kelelahan mata karena terlalu lama pemakaian loop. Pada saat mengamati benda dengan keadaan mata tak berakomodasi, benda yang diamati harus diletakkan di titik fokus loop, atau S sama dengan F. Perbesaran loop pada saat mata tak berakomodasi dapat dirumuskan sebagai M sama dengan SN per F. Dengan keterangan, SN adalah titik dekat mata yaitu 25 cm dan F adalah jarak fokus loop. Mikroskop. Mikroskop adalah alat optik yang berfungsi untuk melihat benda-benda kecil yang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang. Mikroskop sering digunakan dalam berbagai penelitian, salah satunya pada penelitian mikrobiologi. Komponen-komponen penyusun mikroskop, yang pertama yaitu lensa okuler. Lensa okuler adalah lensa yang terdapat pada bagian ujung atas tabung mikroskop. Yang kedua yaitu lensa objektif. Lensa objektif adalah lensa yang berada dekat dengan objek yang diamati. Yang ketiga yaitu kondensor. Kondensor adalah bagian mikroskop yang dapat diputar baik naik atau turun. Fungsi kondensor adalah untuk mengumpulkan cahaya yang dipantulkan oleh cermin dan memusatkannya ke objek. Yang keempat yaitu diafragma. Diafragma adalah bagian yang fungsinya untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk dan mengenai preparat atau objek yang diamati. Yang kelima yaitu cermin. Cermin adalah bagian yang berfungsi untuk menerima dan mengarahkan cahaya yang diterima oleh mikroskop. Yang keenam yaitu revolver. Revolver adalah bagian yang fungsinya untuk mengatur perbesaran lensa objektif yang diinginkan oleh pengamat. Selanjutnya yaitu tabung mikroskop. Tabung mikroskop adalah bagian yang fungsinya untuk menghubungkan lensa objektif dan lensa okuler pada mikroskop. Lalu
Lengan mikroskop. Lengan mikroskop adalah bagian yang fungsinya sebagai tempat pengamat untuk memegang mikroskop. Meja benda adalah bagian yang fungsinya untuk tempat meletakkan objek yang hendak diamati. Makrometer atau pemutar kasar adalah bagian yang fungsinya untuk menaikkan dan menurunkan tabung dengan cepat agar pengamat dapat mengatur kejelasan gambaran objek yang didapatkan. Mikrometer atau pemutar halus adalah bagian yang fungsinya untuk menaikkan atau menurunkan tabung secara lambat dan berguna untuk melakukan pengaturan agar mendapatkan kejelasan dari gambaran objek yang diinginkan. Kaki mikroskop adalah bagian mikroskop yang fungsinya sebagai penyangga untuk menjaga mikroskop agar tetap pada tempat yang diinginkan. Macam-macam mikroskop. Ada dua macam mikroskop, yaitu mikroskop cahaya dan mikroskop elektron. Mikroskop cahaya adalah jenis mikroskop yang dapat digunakan dengan memanfaatkan cahaya sebagai sumber energinya. Pada mikroskop cahaya digunakan lensa yang berperan untuk memusatkan cahaya ke objek yang hendak diamati. Mikroskop elektron bisa dikatakan sebagai penemuan mikroskop baru yang lebih canggih atau modern. Jenis mikroskop ini memanfaatkan elektron sebagai sumber energinya. Teleskop. Teleskop ialah sebuah alat bantu penglihatan untuk mengamati sebuah benda-benda yang jauh, terutama benda yang berada di langit seperti bulan dan bintang. Teleskop bisa menjalankan fungsi tersebut dikarenakan kemampuannya memperkuat cahaya dan memperbesar bayangan, sehingga sebuah benda-benda yang jauh bisa terlihat lebih dekat dan jelas. Adapun fungsi teleskop yaitu 1. Untuk mengumpulkan sebuah cahaya dan memfokuskannya lebih besar dari segi diameternya, sehingga lebih banyak cahaya yang bisa dikumpulkan. Yang kedua, fungsi teleskop dalam bidang astronomi. Tanpa adanya sebuah teleskop, para ahli astronomi tidak bisa melakukan tugasnya dengan secara detail. Yang ketiga, fungsi lain dari teleskop yakni Hubble Telescope yang diletakkan di luar angkasa untuk mengirim sebuah gambar dengan menggunakan suatu gelombang elektromagnetik. Bagian-bagian teleskop. Yang pertama yaitu lensa cembung. Lensa cembung merupakan suatu lensa yang bersifat untuk mengumpulkan sebuah cahaya atau konvergen. Yang kedua, lensa cekung, yaitu sebuah lensa yang bersifat menyebarkan sebuah cahaya atau divergen. Yang ketiga, cermin cembung, yaitu suatu cermin yang berfungsi untuk menyebarkan suatu cahaya. Yang keempat, cermin cekung, yaitu sebuah cermin yang bisa mengumpulkan suatu cahaya. Yang kelima, jarak fokus, yaitu suatu jarak yang diperlukan oleh sebuah lensa atau cermin untuk mengarahkan sebuah cahaya pada titik fokus. Yang keenam, yaitu bidang pandang. Bidang pandang merupakan sebuah area langit atau daerah yang bisa dilihat dan diamati melalui sebuah teleskop. Yang ketujuh, perbesaran, yaitu panjang fokus teleskop yang dibagi dengan panjang fokus lensa pada sebuah mata. Yang terakhir yaitu resolusi, yaitu suatu jarak terdekat di antara kedua buah objek yang masih dapat dilihat sebagai dua objek yang terpisah. Istilah dan definisi. Secara harfiah, alat optik adalah alat yang memanfaatkan sifat cahaya, hukum pemantulan, dan hukum pembiasan sifat cahaya. Alat optik yang utama adalah mata, sedangkan alat optik lain seperti lup, kacamata, teropong, kamera, mikroskop, atau teleskop. Alat elektrik adalah alat yang menggunakan listrik sebagai sumber energinya, baik listrik secara kontak langsung maupun listrik yang didapat dari baterai. Lemari asam adalah alat laboratorium yang dirancang untuk melakukan percobaan menggunakan zat kimia tertentu. Dalam sebuah penelitian tentang reaksi kimia, bahan kimia di laboratorium merupakan zat yang berbahaya jika langsung terkena anggota tubuh. Oleh karenanya, lemari asam didesain dengan ventilasi khusus yang dapat meredam reaksi kimia berupa gas agar tidak menyebar ke udara dan membahayakan lingkungan. Fungsi lemari asam ialah untuk menghindarkan, menjauhkan, atau membuang segala jenis uap berbahaya, baik dalam cairan seperti asam sulfat maupun padatan NaOH. Jadi sebenarnya uap berbahaya dari reagen-reagen tidak langsung dibuang,
namun diletakkan ke filter tertentu yang berguna untuk menetralisir bahan berbahaya bagi lingkungan. Adapun bentuk filter tersebut ialah organik dan non-organik. Prinsip kerja lemari asam. Pertama, udara dihisap dari depan pintu lemari asam. Setelah itu dikeluarkan oleh blower hisap, kemudian menuju keluar dari gudang atau bahan penyaring. Lemari asam ini pada bagian depannya bisa dibuka. Oleh karena itu, udara yang ada dalam ruang proses lemari asam berpotensi akan bercampur dengan udara di ruang laboratorium. Agar bisa menghindari hal-hal tersebut, maka aliran udara yang baik merupakan titik kunci dari sebuah peralatan laboratorium berupa lemari asam. Lemari asam memiliki desain dan prinsip kerja yang difokuskan untuk menghindari bahaya dari terjadinya percampuran udara di lemari asam dengan yang ada di ruang laboratorium itu sendiri. Cara kerja lemari asam. Pertama, nyalakan switch fan atau blower. Kedua, nyalakan switch lampu. Ketiga, setelah reagen dan alat gelas lainnya ada di dalam lemari asam, turunkan kembali sliding window sehingga menutup daerah wajah. 4. Lakukan dengan sangat hati-hati setiap proses pekerjaan. 5. Setelah menggunakan lemari asam, pastikan Anda meninggalkan lemari asam dalam keadaan kering dan bersih. 6. Pastikan Anda mematikan switch fan dan lampu penerang pada lemari asam setelah selesai menggunakan. Fitur dan desain lemari asam. Lemari asam lebih banyak dibuat dari bahan kayu yang kemudian sejak tahun 70-80-an secara perlahan. Lemari asam dengan pelat yang dilapisi bubuk epoksi sudah banyak digunakan. Kemudian pada tahun 90-an muncul lagi bahan phenolic resin, merupakan plastik laminasi dan serat kayu yang tahan kimia dan panas api. Fitur pengatur pada lemari asam, kontrol bilau hisap, pengontrol lampu penerangan, sinyal peringatan aliran udara rendah, sinyal peringatan pembuka pintu depan terlalu tinggi, keran air, keran gas. Lapisan dalam lemari asam, fiberglass reinforced polyethers, epoxy resin, square corner stainless steel, curved corner stainless steel for radio cam application, phenolic resin, cement board, high pressure laminate. Countertop meja kerja lemari asam, phenolic resin, epoxy resin, stainless steel 316. Cara pembersihan dan perawatan lemari asam. Yang pertama, jika yang terkena merupakan zat asam, maka gunakanlah larutan penetral natrium karbonat yang bersifat basah yang akan menyatu dengan ion saat dilarutkan dengan air. Yang kedua, jika yang terkena merupakan zat basah, maka gunakanlah larutan penetral amonium klorida. Larutan yang demikian merupakan kristal putih garam yang akan larut dalam air. Kemudian larutkan dengan air, lalu segera bersihkan dengan menggunakan lap. Oven adalah alat yang digunakan untuk sterilisasi dengan menggunakan udara kering. Alat sterilisasi ini dipakai untuk mensterilkan alat-alat gelas seperti Erlenmeyer, cawan Petri, tabung reaksi, dan gelas-gelas lainnya. Bahan-bahan seperti kapas, kain, kertas juga dapat disterilkan dalam oven, tetapi dalam temperatur tertentu. Pada umumnya, temperatur yang digunakan pada sterilisasi cara kering adalah sekitar 140-170 derajat Celcius selama sedikit 2 jam. Perlu diperhatikan bahwa lamanya sterilisasi tergantung pada jumlah alat yang disterilkan dan ketahanan alat terhadap panas. Sterilisasi dengan oven tidak dapat digunakan untuk alat-alat gelas yang membutuhkan keakuratan. Contohnya, alat ukur dan penutup karet pad atau plastik. Fungsi oven untuk mengeringkan alat-alat sebelum digunakan dan untuk mengeringkan bahan dalam keadaan basah. Untuk mensterilkan dengan menggunakan udara kering, alat sterilisasi ini digunakan untuk mensterilkan alat-alat gelas seperti Erlenmeyer, cawan Petri, tabung reaksi, dan gelas lainnya. Bahan-bahan seperti kapas, kain, kertas juga dapat disterilkan dalam oven, tetapi dalam temperatur tertentu. Pada umumnya, temperatur yang digunakan pada sterilisasi cara kering adalah sekitar 140-170 derajat Celcius selama sedikit 2 jam.
Perlu diperhatikan bahwa lamanya sterilisasi tergantung pada jumlah alat yang disterilkan dan ketahanan alat terhadap panas. Kalibrasi secara berkala, lakukan pemeriksaan suhu dengan menggunakan termometer. Cocokkan hasil yang didapat antara suhu yang tercantum dalam oven dengan suhu yang ditunjukkan oleh termometer standar. Bagian-bagian oven. Tombol power adalah tombol yang digunakan untuk menghidupkan ataupun mematikan oven. Layar PV menunjukkan suhu alat, layar SV menunjukkan suhu yang diinginkan. Tombol setup digunakan untuk men-setting suhu yang diinginkan, dapat pula untuk men-setting waktu. Rak untuk meletakkan alat yang akan disterilkan. Cara kerja oven. Hubungkan dengan sumber listrik, masukkan alat yang akan dikeringkan, atur dengan rapi lalu tutup dengan rapat. Masukkan alat dengan menekan tombol on, atur temperatur suhu dan waktu yang diinginkan. Bila waktu yang diatur telah selesai, pengatur waktu secara otomatis kembali ke 0. Biarkan dingin, lalu keluarkan bahan dan alat yang disterilkan atau dikeringkan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan oven. Alat-alat gelas disusun rapi dan teratur. Apabila pemanasan di suhu 100 derajat Celcius, tidak boleh memasukkan alat atau bahan yang terbuat dari karet, plastik, atau bahan yang mudah rusak. Jangan mengeringkan pipet ukur dan labu ukur karena volume akan berubah. Catat waktu dan suhu atau temperatur setiap kali alat dijalankan. Alat harus bersih dan bebas debu. Perawatan oven. Oven yang baik adalah oven yang selalu dirawat. Sebelum oven digunakan, bersihkan semua aksesoris dan rak tatakan. Selalu pastikan steker oven sudah dicabut dan oven sudah dingin sebelum dibersihkan. Buka pintu oven dan bagian dalam dibersihkan dengan lap lembut dalam air panas dan deterjen. Zat abrasif jangan digunakan untuk membersihkan oven. Jangan mengelap elemen panas bagian luar dalam dapat dibersihkan dengan lap basah. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, tidak diperbolehkan menggunakan alat gelas untuk dimasukkan ke dalam oven. Jagalah selalu ada jarak minimum antar bagian atas dan bagian elemen panas. Jangan sekali-kali menggunakan oven dalam keadaan pintu terbuka. Hindari seringnya membuka pintu oven saat sedang digunakan. Hal ini menimbulkan panas dalam oven berkurang. Selalu gunakan pipet untuk mengambil peralatan dari dalam oven. Hentikan pemakaian oven bila terlihat asap padat kabel listrik. Segera cabut steker dan stop kontak. Sentrifug. Sentrifug adalah alat yang berfungsi untuk memutar cairan. Alat ini digerakkan menggunakan seperangkat motor listrik dengan menempatkan wadah atau objek di rotasi sekitar sumbunya. Sentrifug berfungsi dalam prinsip sedimentasi yang pada percepatan sentripetal sehingga menyebabkan zat padat untuk memisahkan sepanjang arah radial bagian bawah tabung oleh objek yang sama ringan, tanda akan cenderung bergerak ke atas. Macam-macam sentrifug. General purpose centrifuge, microcentrifuge, specialty centrifuge, microman centrifuge, ultracentrifuge, and retrograde centrifuge. Pembentukan bayangan pada alat optik. Yang pertama, pemantulan cahaya. Sifat gelombang cahaya yang paling sering ditemui adalah pemantulan cahaya. Pemantulan cahaya ada dua macam, yaitu pemantulan teratur dan pemantulan baur. Pemantulan teratur terjadi pada permukaan pantul yang mendarat atau rata. Ketika seberkas cahaya mengenai permukaan pantul yang rata, seluruh cahaya yang datang akan dipantulkan dengan arah yang teratur. Pemantulan teratur bersifat menyilaukan, namun ukuran bayangan yang terbentuk sesuai dengan ukuran benda. Pemantulan teratur biasa terjadi pada cermin. Pemantulan baur terjadi pada permukaan pantul yang tidak rata, misalnya dinding dan kayu. Ketika cahaya mengenai permukaan pantul yang tidak rata, maka cahaya tersebut dipantulkan dengan arah yang tidak beraturan. Pemantulan baur dapat mendatangkan keuntungan sebagai berikut. Yang pertama, tempat yang tidak terkena cahaya secara langsung masih terlihat terang. Dan yang kedua, berkas cahaya pantulannya tidak menyilaukan. Selanjutnya adalah cermin. Cermin adalah permukaan pemantul yang cukup licin untuk membentuk bayangan. Cermin awalnya terbuat dari kepingan atau lembaran logam mengkilap.
biasanya logam atau tembaga, apabila bayangan yang dipantulkan kembali untuk dilihat, tetapi juga bisa dari logam lain apabila hanya digunakan untuk memfokuskan cahaya. Kebanyakan cermin modern terdiri dari lapisan tipis aluminium disebut dengan kepingan kaca. Cermin ini disebut dengan sepuh belakang, di mana permukaan memantul dilihat melalui kepingan kaca. Pelapisan cermin dengan kaca membentuk cermin tahan tetapi mengurangi kualitas cermin karena tambahan hiasan permukaan depan kaca cermin. Seperti ini membiarkan sekitar 80% dari cahaya yang datang. Cermin sering dicat hitam sepenuhnya untuk melindungi logam dari pengikisan. Cermin merupakan alat yang dapat memantulkan hampir seluruh cahaya yang mengenainya. Cermin ada 3 macam, yaitu cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Cermin cekung adalah cermin yang permukaan pantulnya melengkung ke dalam. Cermin cekung memiliki sifat-sifat, yakni cermin cekung akan memantulkan sinar-sinar sejajar menuju titik fokusnya. Kedua, cermin cekung bersifat mengumpulkan cahaya atau disebut konvergen. Bagian-bagian cermin cekung terdapat P sebagai titik pusat kelengkungan cermin, F titik fokus, O titik pusat ke permukaan cermin, OF jarak fokus panjangnya setengah jari-jari kelengkungan cermin, OP sumbu utama cermin, R1, R2, dan R3 di ruang di depan cermin, R4 ruang di belakang cermin. Selanjutnya, sinar-sinar istimewa pada cermin cekung. Ada 3 buah sinar istimewa pada cermin cekung. Ketiga sinar istimewa tersebut adalah yang pertama, sinar datang yang sejajar, sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Yang kedua, sinar datang yang melalui titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Dan yang ketiga, sinar datang yang melalui pusat kelengkungan cermin dipantulkan melalui jalan semula. Sifat-sifat bayangan pada cermin cekung. Sifat bayangan yang terbentuk oleh cermin cekung tergantung pada letak benda dan bayangan. Ada digambar di dalam makalah. Di situ dijelaskan bagaimana bayangan yang terbentuk. Pertama, di benda di R3 dan bayangan di R2, maka sifat bayangannya adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Dan yang kedua, benda di R2 dan bayangan di R3, maka sifat bayangannya adalah nyata, terbalik, dan diperbesar. Dan yang ketiga, benda di titik P dan bayangan di titik P, maka sifat bayangannya adalah nyata, terbalik, dan sama besar. Dan kemudian selanjutnya, cermin cembung. Cermin cembung adalah cermin yang permukaan pantulnya melengkung keluar. Cermin cembung memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, berkas sinar yang sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah berasal di titik fokus. Dan yang kedua, cermin cembung bersifat menyebarkan cahaya atau disebut divergen. Bagian-bagian cermin cembung. Cermin cembung terdiri dari beberapa bagian. Beberapa bagian cermin cembung dapat dilihat pada gambar di makalah. Di situ terdapat titik pusat kelengkungan cermin, titik fokus, titik pusat permukaan cermin, jarak fokus, dan sumbu utama cermin. Sinar-sinar istimewa pada cermin cembung. Ada 3 buah sinar istimewa pada cermin cembung. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus. Yang kedua, sinar datang menunjukkan titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Dan yang ketiga, sinar datang menuju pusat kelengkungan cermin dipantulkan melalui sinar datang. Selanjutnya adalah lensa. Lensa adalah material transparan, umumnya terbuat dari kaca atau plastik yang memiliki 2 permukaan. Salah satu keduanya memiliki permukaan melengkung sehingga dapat membelokkan sinar yang melewatinya. Lensa cekung atau lensa konkav merupakan lensa yang bersifat menyebarkan cahaya sehingga disebut sebagai lensa divergen. Jari-jari kelengkungan lensa cekung bernilai negatif. Bagian-bagian lensa cekung ada titik pusat lensa, titik fokus permukaan lensa cekung 1, dan titik fokus permukaan lensa cekung 2. Sinar-sinar istimewa pada lensa cekung. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan seolah-olah berasal dari titik fokus. Yang kedua, sinar datang melalui pusat optik dan diteruskan tanpa dibiaskan. Yang ketiga, sinar datang menuju titik fokus dan dibiaskan sejajar sumbu utama.
Sifat bayangan yang dibentuk oleh lensa cekung sama dengan sifat bayangan pada cermin. Namun untuk benda yang terletak di depan lensa antara titik pusat lensa dan jauh tak terhingga memiliki bayangan yang terletak di depan lensa juga dengan sifat maya, tegak dan diperkecil. Lensa cembung atau lensa konveks merupakan lensa yang bersifat mengumpulkan cahaya sehingga disebut lensa konvergen. Adapun bagian-bagian dari lensa cembung, yang pertama titik pusat lensa, titik fokus permukaan lensa cembung 1, dan titik fokus permukaan lensa cembung 2. Sinar-sinar istimewa pada lensa cembung adalah sinar datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan melalui titik fokus, dan sinar datang melalui pusat optik akan diteruskan tanpa dibiaskan, dan yang terakhir sinar datang melalui fokus depan lensa akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Sifat bayangan pada lensa cembung. Yang pertama, jika benda berada di titik fokus dan titik pusat lensa, maka bayangan yang akan dibentuk adalah maya, tegak, diperbesar. Yang kedua, jika benda berada di titik fokus F, maka bayangan yang dibentuk berada di jauh tak terhingga. Dan yang ketiga, jika benda berada di antara fokus F dan 2F, maka bayangan yang dibentuk adalah nyata, terbalik, dan diperbesar. Dan yang keempat, jika benda berada di 2F, maka bayangan yang dibentuk adalah nyata, terbalik, sama besar. Dan yang kelima, jika bayangan berada di antara 2F dan jauh tak terhingga, maka bayangan yang dibentuk adalah nyata, terbalik, diperkecil. Dan yang keenam, jika benda berada di jauh tak terhingga, maka bayangan yang dibentuk adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Kesimpulan dari pembahasan ini adalah yang pertama, alat optik dan elektrik pada dasarnya adalah alat penunjang dalam kehidupan. Alat optik adalah alat yang memanfaatkan cahaya dan sifatnya, sedangkan alat elektrik adalah alat yang memanfaatkan sumber listrik dalam prosesnya, baik itu secara langsung maupun tak langsung. Alat-alat ini memiliki tujuan dan fungsi masing-masing, yang mana dalam penggunaannya harus memperhatikan peraturan yang telah ditentukan. Hal ini bertujuan untuk menghindari kerusakan dan kecelakaan. Alat optik dan elektrik yang ada terus berkembang mulai dari yang sederhana hingga yang canggih. Prinsip kerja dari alat optik dan elektrik adalah dengan memanfaatkan prinsip pemantulan cahaya dan pembiasan cahaya. Dalam proses pengembangannya, alat-alat ini dapat dikombinasikan dengan berbagai teknologi sehingga dapat menjangkau lebih banyak lagi bidang. Saran dari kami adalah setelah membaca dan mempelajari materi mengenai alat optik dan elektrik, pembaca harus lebih bijak lagi dalam menggunakan dan memanfaatkan alat-alat tersebut seoptimum mungkin.